Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uqliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kebahagiaan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama mengatakan taqwa ilahil alamin fa innahu izzun wa hirzun fid duna wal marja'i. Bertakwa kepada Allah, Tuhan semesta alam, merupakan kunci kebahagiaan, merupakan tameng rasa aman bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim menempatkan istri dan putranya yang masih bayi, yakni Siti Hajar dan Ismail, di suatu lembah yang dikenal dengan sebutan Bakka, istrinya lalu bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Mendengar jawaban ini, istrinya berkata, kalau begitu aku merasa tenang karena aku yakin Allah tidak akan meninggalkanku. Hadirin rahimakumullah, lembah Bakka adalah tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, tanahnya gersang, tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Allah menggambarkannya dalam surah Ibrahim ayat 37 dengan biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada pepohonan. Secara lahiriah tempat tersebut bisa menyebabkan kematian. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar, lalu Siti Hajar melihat Ismail menangis kehausan. Beliau sedikit panik, lalu beliau berusaha berikhtiar mencari sumber air. Ia berlari ke Bukit Sofa karena terlihat seperti ada genangan air. Ternyata tidak ada apa-apa.
hanya fata morgana. Lalu Hajar menoleh ke belakang. Ia melihat lagi seperti ada gedangan air di Bukit Marwah. Ia pun berlari menuju tempat itu. Ternyata tidak menemukan apa-apa. Itu hanya fata morgana. Hajar tidak putus asa. Ia berjalan, berlari, bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sampai merasakan kelelahan yang luar biasa. Akhirnya ia kembali menghampiri putranya yang terus-menerus menangis. Dan subhanallah, alhamdulillah, ternyata dari dekat kaki putranya yang meronta keluar mata air yang jernih, air Zam-Zam yang subhanallah sampai sekarang masih terus mengalir keluar tanpa pernah kering dari sumur tersebut. Hadirin rahimakumullah, peristiwa tersebut mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan akan pertolongan Allah, doa, serta ikhtiar merupakan 3 hal yang tidak terpisahkan dalam setiap keadaan, dalam segala apapun, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, musibah apapun yang kita hadapi, haruslah selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah yang maha berkuasa akan menolong kita. Allah lah satu-satunya sumber pengharapan dan tempat bergantung kita. Hadirin rahimakumullah, doa yang tulus harus dibarengi dengan ikhtiar yang tiada henti, usaha yang tiada lelah, kerja keras yang tak pernah padam. Siti Hajar yakin Allah akan menolongnya, namun ia tidak berpangku tangan menunggu pertolongan tersebut. Siti Hajar berlari bolak-balik dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Ia kerahkan segala daya dan usaha untuk mendapatkan apa yang dicarinya. Dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah berkata, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Berusahalah, berikhtiarlah, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masalah pandemi. Maka kuncinya bagi kita adalah yang pertama berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Yang kedua adalah berikhtiar, berusaha. Kita dianjurkan untuk memakai masker, jaga jarak, berolahraga, makan yang sehat dan bergizi merupakan bagian dari ikhtiar yang dianjurkan kepada kita. Jika kita sudah berikhtiar dan berdoa, tapi ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa di balik semua kegagalan itu, di balik musibah itu, di balik ujian itu, pasti ada hikmah yang lebih baik. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi di balik itu ada hikmah kebaikan. Sebaliknya, boleh jadi kita menyukai sesuatu, tapi di balik itu ada keburukan. Oleh karenanya, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah hanya akan memberikan yang terbaik
untuk kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216 berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.